sebagai tooltip sama status barnya biar lebih bagus. We add provider save as ya. Lalu eventnya save as tool on tool click, ikuti aja, nggak usah dirubah. Save as tool yang kita simpan itu adalah yang hasil diproses ya. Hasil diproses itu di PowerPoint-nya sudah ada tadi untuk save as. Kita pakai aja. Tidak perlu menghafal, kalau punya kode yang sudah jalan di simpan aja ya. Ditaruh di satu file. Simpan sebagai, nah ini dari bitmap tadi, bitmap BMP proses ya. Nah, ini dari BMP proses, bukan source yang diambil. Lalu save file, ini path name WX bitmap, type-nya ini harusnya mengikuti type yang dipilih ini ya. Bisa enggak ya? File dialog, get type, enggak ada. Ya sementara jadi PNG aja ya. Tahu any ini mestinya. Kita coba aja dulu. Caranya sama, hanya ini ada save file ya, path name, lalu type-nya ini. Atau ini nggak usah karena ini sudah default. Ini selalu tidak mau. ID cancel. Nah, ini yang JPEG kita gray ya, misalkan gray kita simpan ya. Ini sebagai PNG misalkan gray cat misalnya ini. Nggak ada konfirmasinya, coba kita load, mungkin masih ada gray cat. Dimana tadi ya? Wah.
gagal ya. PMP save file. Oh, harus ada argumennya ini. Type-nya tidak boleh dihilangkan. Type x bitmap type, coba any ya. Kita buat gray atau mirror misalkan. Mirror. Ini PNG cat mirror. Harusnya otomatis PNG ya, karena ini formatnya kita pilih PNG. Tidak mau ya sudah, ini type PNG aja. Ya, tapi kalau seperti ini hanya PNG ya, saya save as-nya. Mirror, save as, cat, gray, apa tadi, mirror. Sudah ada ya. Kita open. Oh, ini cat mirror nih. Nah, sama ini kalau kita mirror lagi kan jadi kembali lagi ke aslinya. Ya, itu yang gray maupun yang blur ini bisa juga kita simpan ya, simpan sebagai sama seperti yang mirror tadi. Ya, itu kira-kira ya untuk operasi data citra atau gambar. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Jadi WX Python ini hanya mendukung beberapa operasi dasar saja ya. Jadi kita bisa mengakses RGB-nya juga, berapa nilai red, green, dan blue hanya per koordinat ya. Jadi harus di looping ya, dan itu lama. Kalau di Python murni bisa menggunakan framework tertentu, misalkan Numba itu untuk melakukan looping lebih cepat. Atau menggunakan library eksternal OpenCV ya. Loopingnya dilakukan di C++ sehingga sangat cepat. Itu jika mungkin nanti mengambil mata kuliah pengolahan citra digital, itu akan sangat berguna ini untuk melakukan operasi pengolahan citra digital ya, karena kita bisa menampilkan bisa mengatur gambarnya itu banyak, misalkan dari proses 1, 2, 3 misalkan ya, membuang backgroundnya, melakukan thresholding, lalu operasi AND misalkan ya, atau OR atau XOR, baru hasilnya ditampilkan terakhir ya. Setiap tahap itu akan terlihat hasil processingnya ya, tidak hanya satu langkah, ini kan hanya satu langkah saja ya, hanya blur atau gray atau mirror.
Tapi bisa beberapa langkah kalau di pengolahan citra digital itu, misalkan untuk membuang background-nya ini ya, ini bagaimana metodenya? Hanya mengambil kucingnya saja. Nah, itu tidak bisa satu langkah ya, beberapa langkah. Deteksi tepi misalkan ya, lalu thresholding, lalu mungkin akan ada beberapa langkah walau itu untuk mengambil gambar kucingnya aja. Misalkan seperti itu ya, langkah pertama hasilnya outputnya seperti ini ya, langkah kedua outputnya ditampilkan lagi sampai terakhir ya. Itu kita bisa menggunakan ini UX Python ini. Ya, sampai di sini silakan jika ada pertanyaan. Ini tadi saya masih nyari ya. Ini waktunya sudah habis ya? Ya, ya. Ya, karena waktu sudah habis sampai 10.20 ini ya. Tidak terasa. Meskipun puasa harus tetap ini ya, harus semangat. Ya, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.